Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kullihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang mugi-mugi dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyun ngapunten niki swara kula jelas nggih? Jelas nggih, alhamdulillah, masyaallah. Niki kalau di pondok itu kalau ngaji fikih ngeten iki memang dari kitab fikih ingkang paling tipis. Biasanya dari kitab Safinatun Najah belajare niku. Mengke ke kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram menika ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar menika enten kalih Bapak Ibu. Ada Ibnu Hajar Al-Haythami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dua-duanya mereka adalah para ahli dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih madhab Syafi'i, semacam itu. Kitab Bulughul Maram menika itu sudah banyak sekali yang mensyarah, ya. Sudah banyak sekali yang mensyarah. Mensyarah itu memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Salah satunya kemarin Ustadz Saiful itu ngendikan kalih kula untuk belajar kitab Bulughul Maram menika, saya mau itu karena saya pernah belajar. Nak dereng belajar kula nggih mboten gitu kan. Bulughul Maram sudah punya belajar. Semacam itu. Jadi insyaallah nanti saya sambil mengingat dulu pelajaran yang pernah dibahas di dalam kitab ini. Sebenarnya pakai syarahnya niku nggih sae, Pak. Tapi sarahin neng jero laptop. Ora neng jero kene. Di dalam laptop tur laptope rusak, dereng dandani. Tapi nggih alhamdulillah nanti pakai ini sudah lebih daripada cukup, luar biasa, masya Allah. Napa melih niki majanan. Majanan niku napa Pak? Gratisan. Alhamdulillah. Makanya Allah sudah beriakan kangge kula lan panjenengan sedaya kemudahan. Mugi-mugi mari kita tata, kita ikhlaskan kangge nuntut ilmu. Jarang-jarang lho Pak Bu nyuwun ngapunten, enten sing menekuni kita bahas satu kitab, itu jarang sekali. Mugi-mugi ini menjadi jalan kebaikan, jalan keridhoanipun Allah kangge kula lan panjenengan sedaya. Karena begini, niki insyaallah kalau masalah kitabnya pun dimukadimahi nggih kali Ustadz Nasiruddin ya. Tapi enggak apa-apa nanti kita kita belajar lagi dari bab toharoh ngoten nggih. Mboten masalah. Jadi tentang masalah toharoh kula niku enten pengalaman, Pak. Jadi enten pengalaman Bapak Ibu, waktu saya umroh kemarin menika niku kula termasuk tiyang engkang sedih, Pak. Sedih melihat jamaah-jamaah umroh niku nggih wabil khusus jamaah saking Indonesia. Niku kurang nyun ngapunten nggih. Kurang napa nggih kula bahasane sing men alus ngoten niku nggih. Jadi kurang sempurna untuk masalah bab toharoh, Pak. Jadi nyun ngapunten lho Bu niki kurang anu. Jadi ada bapak-bapak niku nggih kan nak teng hotel, Pak. Nggih, di hotel niku
Pipis pun gitu, tempat pipis ini kan nyuwun ngapunten tempatnya nggih berdiri kan ngoten nggih. Berdiri. Jadi ajeng pipis duduk niku nggih mlebet teng kamar mandi. Niku ada orang yang pipis di dalam kamar mandi, Pak. Celanane niku mboten dilenting. Jadi pipis ngacur berdiri ngoten niku kula sedih. Kan itu jelas jepreti teng pundi? Pundi ya ta? Jepret teng pundi-pundi, kena najis, kena inilah. Itu kalau dipakai sholat kan nggih resiko, Pak, nggih. Dipakai sholat nggih menyebabkan la tuqbalu sholatahu, tidak diterima sholatnya mergane najise teng pundi-pundi. Ini terjadi di kalangan jamaah kaum muslimin ketika itu. Jadi memang namanya belajar fikih niku penting. Sangat penting sekali. Imam Ahmad sendiri Bapak Ibu nggih nyuwun ngapunten di dalam manakibnya itu muridnya itu menceritakan. Jadi Imam Ahmad ini kan mondoke teng ngene Imam Syafi'i. Ya. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu belajar tentang kewanitaan, ngapunten. Tentang kewanitaan itu 8 tahun, Pak. Mempelajari tentang urusan kewanitaan. Niku Imam Ahmad. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mufti Saudi Arabia niku pernah ditanya, kenapa kok Anda memilih madhab Hambali? Jawabannya, karena 3 madhab sebelumnya ilmunya ada di kepalanya Imam Ahmad semua. Niku alasannya. Salah satu yang menunjang itu belajar kewanitaan 8 tahun. 8 tahun, Pak, Masya Allah. Itu khusus mempelajari kewanitaan. Jadi sampai kita pun harus tahu ada berapa cairan ingkang keluar dari kemaluane perempuan. Niki penting. Ora gur loro, ora gur telu, harus tahu. Ini kan urusan fikih niku dipakai sampai jadi mayit sekalipun dipakai toh, Pak. Sampai kita sudah jadi mayat sekalipun yang namanya bab fikih niku dipakai. Sampai wis dadi mayat. Kok ngedusine piye? Memberi wudunya bagaimana? Niku kan bab-bab fikih. Nah, ini penting. Alhamdulillah di masjid mriki Masya Allah niku kula enten kabar ngaji kitab Bulughul Maram itu luar biasa, Pak. Betul, moga-moga kita istiqomah. Dan saya juga pernah pengalaman waktu kemarin itu. Jadi pun pakai baju ihram nggih, Pak nggih. Niku nak pun baju ihram niku kan laki-laki celana dalam aja enggak boleh pakai. Pas kita berhenti di rest area ya, jadi dari Madinah menuju Makkah itu kan nggih perjalanan 5 sampai 6 jaman lah kurang lebih semacam itu. Jadi kan berhenti di rest area. Di situ nggih pipis, nggih sing ngopi nggih ngopi, nak sing sik remen udut nggih ngudut dan semacam itu, semacam-macam niku di situ. Yang menjadi gelisah hati kula niku ada jamaah yang pipis di pinggir jalan berdiri, namine mboten ngangge celana dalam niku man diangkat ngeten, Pak. Masya Allah niki nyuwun ngapunten niku bokonge niku teng pundi-pundi lho, Bu. Ngapunten niku leres niku. Leres niku, Pak. Jadi kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi mboten belajar fikih. Bisa niku leres niku kula mboten nganu. Nggih kula mboten kenal sinten tiyange ustaz mboten kenal wong jamaah niku kathah kok ada 145 orang kok. Kathah niku kula mboten kenal wong sing sak mobil kalih kula wae mboten do kenal. Kenale kula kalih Pak Marjoko Sumber Lawang niku. Semacam itu. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, baik di Kitabut Thaharati ya, memang al-musannif itu sang penulis ya, penulis fi awalil kitab beliau membahas tentang Kitabut Thaharati, permasalahan tentang toharoh ya. Toharoh niku nggih kita artikan nggih bersih, suci, ngoten mawon gampanganipun semacam itu. Dan beliau memilih bab pertama al-musannif yaitu babul miyahi. Miyah itu jamak dari maun. Maun itu air. Jamakipun miyah.
Dulu di pondok niku golek jamak air niku nopo. Saya tanya, jamak air niku, jamaknya air niku nopo? Apa air iso dipisah-pisah kok nganggo jamak kan gitu nggih, Pak. Ternyata ada. Jamaknya adalah almiyahu. Air, tentang bab tentang air. Nanti air niku nggih kathah dibagi enten perincianipun air apa semacam itu. Baik. Hadis ingkang setunggal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, ya, jadi bahar niku laut. Oh, zaman Nabi laut nggih, Jeddah niku deket dengan laut. Beberapa kali enten riwayat menika kalau Nabi mau ke Yaman, kalau gitu nggih nglewati laut. Jadi jangan Arab padang pasir atau sekolah laut tok nganune bahase laut. Nabi pernah lewat ketika mau bersafar, Nabi nglewati laut, ya. Maka di sini bunyinya itu adalah fil bahr, yaitu tentang apa? Laut. Tentang laut. Kita nak ajeng teng laut berapa jam, Bu? Paling deket niki teng pundi, Pak? Jogja Parangtritis nggih, 3 jam lah ya. Niku nak mboten macet. Sakniki pun macet to rene. Ya. Fil bahri, tentang masalah laut, ya. Huwat tahuru ma'uhu. Kata Nabi, di laut itu huwa itu menunjukkan laki-laki. Jadi laut itu dihukumi sebagai laki-laki, huwa. Jadi kembalinya domir huwa menika kembalinya kepada laut. Kalau dalam bahasa Arab itu ada domir, huwa itu domir itu kembalinya ke laut. Fil bahri, maka huwa itu biasanya diartikan adalah. Nah, ya, biasanya diartikan adalah. Huwat tohara wat tohuru ma'uhu. Di laut menika, laut itu, ya, airnya itu suci. Air laut niku suci. Air laut itu suci. Hillu maitatuhu. Ya. Nyun ngapunten niki sepertinya ada salah cetak. Tapi nggih enggak apa-apa. Hillu maitatuhu napa? Halal. Maitah niku bangkai. Jadi napa-napa ingkang teng laut niku niki kesepakatan ulama dari 4 fikih menika nggih sepakat bahwasanipun bangkainya air laut niku, bangkainya laut niku halal. Bangkai ini pun halal, Pak. Air laut niku Bapak Ibu tidak bisa tercemari oleh najis. Boten saged tercemari oleh najis. Misalkan enten jenengan wudu teng mriki, di tiang niku ada yang pipis. Boleh buat wudu? Boleh, enggak tercemari. Air laut niku boten tercemari. Kalau air yang ada di sini itu nggih kudu nunggu 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih 218 liter. Ini menurut di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya, itu menyebutkan Syekh Wahbah Zuhaili itu air yang tidak tercemari itu ketika lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu 218 liter. Nak teng laut, Pak. Jutaan wae gak terhitung. Maka mboten usah khawatir Bapak Ibu nggih, panjenengan mboten usah khawatir nak teng laut, misalkan minep teng laut. Ngecamp, wah kula pernah ngecamp di depan laut. Ya, ngecamp. Qadarullah mimpi basah, ya sudah buka baju atau loncat saja nyekur bismillah niat.
bersih, jegur, sah. Ya, ning wasine ora umum gitu ya Pak ya. Motone kadang nak mboten biasa niku nggih matanya pedes keneng air asin. Ya. Jadi ada penelitian ngeten Pak, air laut itu kenapa kok air laut itu selalu suci? Alasannya karena air laut itu asin. Nopo-nopo niku kalah dengan yang asin. Bangkainya saja sampai suci. Karena bangkai di laut itu ora eneng sing wani ngrubung, Pak. Pernah ndelok laler ning laut nonton, Bu? Karena airnya itu asin. Ini yang menyebabkan air laut itu tidak bisa terkontaminasi dengan najis. Kecuali nak enten minyak kapal beto minyak tumplek. Nah itu ada nanti. Ya, tapi tetap suci. Enggak akan bisa mencemari engkang namanipun air laut. Maka Nabi sampai mengatakan, Nabi tahu, Arab kok adoh, sekolah laut kok ngerti sampai lautnya ya tadi. Jadi ada beberapa hadis menyebutkan Nabi menika nyuwun ngapunten, Nabi itu ketika kecil safar itu ya lewate laut, ya mau berjualan dengan pamannya secara itu lewatnya laut. Jadi tahu laut. Jadi nak teng Mekah, memang Mekah itu jauh dari laut. Yang dekat dengan laut itu ya Jeddah. Niki banjir ya Pak ya. Jeddah niki tese banjir ya. Akhrajahul arba'ah. Jadi akhrajahu hadis menika dikeluarkan oleh arba'ah. Maksudnya arba'ah itu adalah ada 4 ahli hadis. Engkang ngeluarke pun hadis menika. Ya, hadis ini. Wabnu Abi Syaibah ya. Kemudian Ibnu Syaibah juga mengeluarkan hadis ini. Walafdulahu dan juga lafadznya niku maksudnya pun lafadznya niku sami gitu ya. Lafadznya ini sama. Jadi Ibnu Syaibah menika memiliki lafadz sama dengan apa? Dengan 4 imam ahli hadis di sini. Ya, dengan 4 imam ahli hadis di sini ya. Sama. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini hadis disohihkan, sohaha menika disohihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi dan juga disohihkan oleh Imam Tirmidzi, disohihkan oleh Imam Tirmidzi. Rawahu Malik, Imam Malik mengeluarkan hadis ini ya, tadi arba'ah tadi Imam Malik mengeluarkan hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Malik wa Syafi'i dan juga Imam Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Abu Daud. Abu Daud juga mengeluarkan hadis ini. Jadi sepakat tentang hadis ini kesohihannya. Oke, sepakat ini, dan ini digunakan di dalam kitab fikih manapun kalau pas membahas bab tentang air niku enten hadis ini Pak. Ada hadis ini. Ya, pokoknya nak jenengan teng laut Bapak Ibu nggih niku wudu nggih mandi, ora usah khawatir. Ojo usah warnanya pun baunya pun nggak akan berubah mboten, nggak bisa tercemari nyun ngapunten. Nggak bisa tercemari. Tak bisa dicemari, maka nak teng laut mboten usah khawatir gitu ya di laut. Ini hadis engkang pertama. Kemudian yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu kalau ada inna itu biasanya taukid. Dan kalau ada inna pasti harokate akhirnya itu nasab. Nasab itu apa? Nasab itu maksudnya fathah.
Innal ma'a. Bocone ngoten. Nanti kalau dibaca innal ma'u salah. Artinya bisa berubah nanti. Ya, jadi innal ma'a bahwasanipun napa? Air itu tahurun, suci, ya. Air itu apa? Suci. Air itu membersihkan. Air itu bisa membersihkan. La yunajjisuhu syai'un. Napa-napa niku nyuwun ngapunten. Ya, air itu bisa membersihkan dan tidak bisa dinajiskan syai'un oleh sesuatu apapun. Air. Ya, sebenarnya semacam itu. Kecuali nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu, ini yang sebenarnya butuh sarahnya itu di sini. Ketika kita nggak melihat sarahnya, nanti hadis itu ya rek terlek semacam ini itu kita bingung. Air kok suci, ora eneng sing iso napa? Menajiskan. Nah, ini harus ada penjelasan sebenarnya pun. Harus ada penjelasan bagaimana rincian ulama memandang tentang hadis ini. Ya, bagaimana para ulama itu memandang tentang hadis ini. Maka coba kita lihat di footnote-nya. Di footnote yang kedua di bawah itu. Ya, ada yang nomor 2 ya, footnote 1, footnote 2. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud nomor 67 dalam kitab At-Thaharah, Tirmidzi juga dalam kitab At-Thaharah, An-Nasa'i, semuanya ya dalam kitab Al-Miyah tentang bab tentang air Imam Ahmad, Daraqutni dan As-Sunan, Baihaqi, Imam Albani mensahihkan dan Sahih Abu Daud. Lihat Al-Irwah. Ternyata mboten enten keteranganipun. Cuma ini menunjukkan tentang kalau hadis ini kesahihan. Air di sini pada dasarnya maknanipun Bapak Ibu, air itu tidak bisa dinajiskan dengan apapun selama air itu yang pertama, makna di air di sini adalah kembali kepada makna air laut. Ini makna yang pertama, kembali kepada air laut tadi. Jadi air tidak bisa dinajiskan dengan segala sesuatu. Yang kedua, ketika air itu maknanya adalah air yang mengalir. Air napa? Engkang mengalir terus bergantian. Air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah air yang lebih dari 2 kullah. Yang lebih dari 2 kullah. Nah, semacam itu ada perinciannya sebenarnya. Kalau mboten enten perinciannya, sekali lagi ini membingungkan, Pak. Maka pentingnya hadis itu enten syarahnya. Ada syarahnya, ada penjelasan dari para ulama. Jadi kalau kita baca sendiri innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, sesungguhnya air itu pembersih. Tidak bisa la yunajjisuhu syai'un. Sesuatu apapun itu tidak bisa menajiskannya. Bingung. Lah iku nak wis gupak air pipis jare enggak iso naike. Padahal kalau air itu berubah bau, rasa, warna itu sudah berubah hukum. Sudah berubah hukum. Nah, ini hikmah salah satunya nak belajar niku nggih enten tuntunan guru. Nak jenengan bocok mbak salah nanti bisa-bisa, Pak. Orang kan, hadise sahih kok. Air gak iso di najiske. Wah, repot nanti. Ndi hadis wae ning kitab Bulughul Maram hadis kedua. Berarti maruk iku ora bakal najis air iku. Nah, ini butuh keterangan dari para ulama. Ya, butuh keterangan daripada ulama. Jadi tadi manapun kembali kepada air laut tadi. Ya enggak najis, kemudian air engkang nopo mengalir. Air yang mengalir Bapak Ibu. Jadi nak enten air mengalir, insyaallah niku pun suci niku air mengalir. Mengalir. Ustaz ndure kono nggo wis mengalir apa-apa.
Ustadz airnya sana buat pipis di atas. Enggak apa-apa mengalir. Selama tadi nopo mengalir. Nah, semacam itu. Kemudian yang ketiga yaitu yang lebih dari 2 kulah tadi. Yang lebih dari 2 kulah. Ada yang menyebutkan tadi 2 kulah adalah 218 liter. Tapi nanti ulama membagi lagi Bapak Ibu. Kalau yang di dalam kulah, makanya kulah ini dari bahasa Jawa Pak. Kolah, nah itu dari bahasa Arab Pak aslinya Pak. Kolah zaman mbah kita itu, ngambil wudu, ada wudu neng kolah kono. Itu bahasa Arab kolah itu. Artinya itu tempat air. Wis dadi bahasa Jawa, mbah-mbah kita. Nggih Pak nggih, leres nggih. Nah, ibu-ibu nggih kalau masih kecil saya di tempat mbah saya kayak kolahe diisi. Ya, ketika saya tahu pas saya tahu belajar bahasa Arab itu alah kolah itu ternyata bahasa Arab ya. Bahasa gak iso dipisahke kita dengan Arab Pak. Makanya nak enten sing sok-sok anti Arab niku wasa kacau niku tiyang ngoten niku Pak ya. Kita enggak bisa. Kita erat hubungannya kita itu dengan Arab, sampai bahasa saja kita ngambil dari Arab ya, semacam itu. Nah, nanti kalau yang di dalam kolah itu dalam kolah itu kalau dia berubah warna, berubah rasa, berubah bau, nanti jadi berubah hukum. Contoh misalkan Bapak Ibu, air kopi suci napa mboten? Suci kopi, tapi enggak mensucikan. Teh niku suci, nak mboten suci enggak entuk diminum. Mergane entuk diminum, mergane suci, ning enggak mensucikan. Dinggo wudu ora entuk, wudu nganggo air kopi ya. Enggak boleh. Wudu nganggo air teh. Enggak boleh gitu ya. Ada hukumnya kembali dia. Ada pembahasannya semacam itu. Jadi memang pentingnya kita ada yang menyampaikan ya tentang hal ini. Yang ketiga, wa an Abi Umamah al-Bahili, dari Abu Umamah al-Bahili qala radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ini bahil ini bukan pelit loh Pak ya. Bahil bukan pelit, ini pakai ha ya, bukan pakai ha ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini keterangannya di bawah ini hadisnya nih, lengkap yang ini. Innal ma'a, sesungguhnya air menika la yunajjisuhu, air itu tidak bisa dinajiskan syai'un, dengan segala sesuatu, illa, kecuali, jadi menafikan ya. Illa di sini menafikan apa? Menafikan la yunajjisuhu tadi. Illa, terkecuali, dikecualikan. Nggih, dikecualikan. Ma ghalaba ala rihihi ya. Kecuali apa? Jika rihun itu bisa diartikan angin, bisa diartikan bau. Rih tergantung konteksnya nanti. Di sini adalah tentang air, maka diartikan enggak mungkin diartikan angin, bukan mungkin. Jadi bau. Illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali ya, ma ghalaba ya, kecuali dia berubah ala rihihi ya, kecuali berubah ghalaba, atau bahasanya tercampur menjadi berubah baunya, mergo tercampur sesuatu, ghalaba, tercampur sesuatu. Jadi baunya jadi berubah. Misalkan keneng batang cecek, tiba mambune ya wis katut mambu batang.
maka ini tidak boleh buat bebersih, tidak boleh. Ya. Kemudian juga wa ta'mihi, ya, ta'um, yaitu rasane ta'mun. Ta'mun itu rasa. Wa ta'mihi, rasanya berubah. Nah kalau air yang rasanya tanah, Bu, Pak, boleh nama mboten buat wudu? Itu rasa asli. Kan enten toh Bu, Pak, nggih nyuwun ngapunten nggih. Enten tempat-tempat tertentu yang buat wudu itu airnya nieng. Mambune mambu lembut. Nak di mambune mambu lendut, kemudian rasanya rasa lemah. Boleh nggak buat wudu? Boleh, itu asli. Soalnya asli sekoko noni, dan nanti dia masuknya adalah masuk air mata air. Dari mata air asli niku. Yang keluar langsung dari tanah. Jadi yang dimaksud berubah rasanya jika tercampur sing boten asline pun. Paham boten Bapak Ibu? Paham nggih? Sing boten tercampur dari luar air itu, tercampur dari luar air itu. Jadi kalau keluar dari tanah warnane warna coklat, jadi jangan menganggap air itu bening kabeh niku boten. Tapi itu asli airnya. Asli dia dari tanahnya semacam itu. Maka ini bukan berarti berubah warna atau berubah rasa. Memang kaya ngono. Memang semacam itu. Ya, ada salah satu danau itu Pak di NTB apa Tengkuting, saya lupa itu. Airnya warna merah Pak. Airnya itu merah danau. Ya, airnya merah. Boleh nggak buat wudu? Boleh, karena memang itu warna aslinya. Warna aslinya belum terkontaminasi oleh sesuatu yang dari luar air itu. Paham ya Bapak Ibu nggih? Ya. Belum terkontaminasi dari air, dari sesuatu benda syai'un, sesuatu benda yang dari luar air. Kalau dari tanah kan belum tercampur, baru memang tanahnya semacam itu. Pernah nggih dapati air-air model ngoten nggih Pak nggih? Di tempat saya itu di RT, saya kan di Mende. Itu ada satu RT itu namanya Ngasinan. Jenenge wae Ngasinan, airnya yo asin. Enten sing tanglet, Ustaz boleh nggak air ini buat wudu? Rasane asin, ora rasa air. Yo itu air, itu asli kata saya. Boleh. Kecuali nak asine mergo dicampuri air pipis, nah tidak boleh. Mergo dicampuri sesuatu yang tidak layak, yang kotor, maka dia berubah di situ, warnanya berubah. Aku mau wudu iki airnya mambune lendut, enggak apa-apa. Karena itu asli. Rasane lemah, ya memang pernah makan lemah. Itu aslinya di situ. Kalau habis ngebor air niku awal-awal kan ngoten ya Pak ya. Lendute, lempunge niku bau. Ini tidak apa-apa. Yang dimaksud ma'illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi itu memang tercampur dari luar. Tercampur dari luar. Walaunihi, dan berubah warnanya. Nah, kayak tadi kopi kan berubah warnanya, Bu. Nggih. Teh berubah warnanya, susu berubah warnanya, kasih gula ya berubah warnanya. Semacam itu. Kemudian walaunihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Tetapi
ternyata hadis ini enten sing melemahkan, yaitu Abu Hatim. Dha'afahu Abu Hatim. Kok ada yang melemahkan, ya? Ada yang ada yang mensohikan. Nanti itu didukung dengan hadis yang lainnya. Ya Pak. Status hadis dhaif, Bapak Ibu nyuwun ngapunten, status hadis dhaif menika itu boleh digunakan tapi enten syaratipun. Syaratnya yang pertama bukan masalah akidah. Hadis yang menerangkan bukan masalah akidah. Kemudian yang kedua tidak menerangkan tentang hukum halal dan haram. Tidak menerangkan tentang akidah, ya termasuk urusan yang gaib, surga, neraka. Kemudian tidak menerangkan tentang halal dan haram. Kemudian tidak menerangkan tentang urusan pernikahan. Dan yang keempat, selama ada hadis pendukung, penguatnya, maka sah saja digunakan. Syaratnya memang ketat, Pak. Maka nanti ada hadis-hadis pendukung. Hadis-hadis pendukung. Maka di sini di footnote-nya itu dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Daraqutni dalam sunannya, Imam Al-Baihaqi, ya. Kemudian apa? Telah menggambarkan kepada kami Muawiyah bin Shalih dari Rasyid bin Sa'ad dari Abu Umamah Al-Bahili, sanadnya lemah. Para rawinya adalah orang-orang yang terpercaya kecuali Rusyida ini Sa'ad. Nah biasanya hadis lemah itu mergoni cacate mergoni wong siji sing lemah hafalane. Yang lainnya hafalane sae, Pak. Ini memang teliti nih Islam itu dalam urusan musnid, dalam urusan sanad. Maka kalau ada ulama ahli sanad, dia seorang musnid, wah, niku ulama pinter niku, Pak. Tenang. Karena urusan masalah sanad itu luar biasa, ketatnya dalam Islam. Ya, jadi jenengan pun boten usah ragu, misalkan hadis ini Imam Bukhari mensahihkan, udah memang ketat sekali. Ya, semacam itu. Ya. Jadi hadis ini Bapak Ibu, banyak yang mendhaifkan, tapi nanti banyak hadis-hadis yang mendukung. Dengan tadi syaratnya tadi Pak, ada hadis lain yang mendukungnya. Maka di bawahnya disebutkan walil Baihaqi, dan miliknya Baihaqi, maksudnya milik riwayatnya. Yang keempat yaitu Imam Baihaqi juga meriwayatkan. Beliau meriwayatkan hadis al-ma'u tahirun, ya, air itu suci. La in taghayyara rihuhu, kecuali ya taghayyar, kecuali berubah rihuhu, berubah baunya, ya, au ta'muhu, atau berubah rasanya, au launuhu, atau berubah warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, ya, berubah warnanya nopo disebabkan binajasatin, karena tercampuri najis tahdutsu fihi, yang apa tahdusu niku nggih pun menjadi satu yang masuk ke dalamnya, ya, yang masuk kepadanya, atau yang tercampurinya. Nah, ini pun disdoifkan, hadis ini pun doif. Tapi nanti Pak, maknane hadis yang nomor 3 dengan yang nomor 4 itu sami napa mboten? Maknane sami napa mboten, Bu? Ibu pun mboten meto kitab nggih. Sama. Maka ketika ada lafadznya sama, maknanya sama, ada ulama yang mendhaifkan, tapi tadi maksud saya ada pendukung, maka derajat hadis ini bisa menjadi hasan. Ya, bisa menjadi hasan. Ini pendukungnya ada. Ya, pendukungnya ada. Nah, jadi ada pendukungnya hadisnya ini. Jadi berarti nak ngono boleh digunakan karena ada pendukungnya, selama tadi Pak napa tidak urusan
iddah. Tidak urusan halal haram. Tidak urusan pernikahan. Dan didukung oleh hadis-hadis yang serupa. Didukung oleh hadis-hadis yang serupa. Maka ini ada pendukungnya. Ada pendukungnya. Kemudian yang kelima, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar. Nah ini kalau Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhuma, mergone anak dan bapak podo-podo diridhoi Allah. Abdullah bin Umar niku terkenal naminipun Ibnu Umar. Anakipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'a. Nah ini pun idza kana al-ma'a di sini. Idza kana al-ma'a kullataini. Niki nggih, harokatnya harusnya idza kana al-ma'u. Apabila air tersebut, ya, apabila air tersebut kullataini. Nah ini Pak. Apabila air tersebut kullataini, dua kulah. Ya, apabila air tersebut itu dua kulah, ya, tadi ya, ada yang menyebutkan 218 liter, maknanya dua kulah. Lam yahmilil khabatha. Maka air tadi itu, ya, yang dua kulah tadi itu, ya, tidak nopo lam yahmilil khabatha, tidak tercampur oleh kotoran. Maksudnya mboten kok kotor. Kalau dia apa? Dua kulah, ya, dua kulah. Wa fi lafdin, di lafadz engkang sanesipun, ya, lam yanjus, tidak, lam itu adalah tidak, yanjus menika adalah nopo, tidak ternajisi, tidak najis, dia tidak najis. Nak nopo dua kulah. Makanya nak gawe air niku yo sing ombo sisan. Oke, itu kalau di pondok di Jawa Timur Pak, di pondok sana nak wudu bareng. Wangane. Karena dua kulah wombo kolah ya ini Pak. Semacam itu. Tapi ini diganti. Kemudian enten gitu mriki model. Itu zaman dulu kayak ngono. Nah, jadi kalau saya waktu di Jawa Timur, di pondok di Jawa Timur itu, di pondok itu, depan pondok itu Pak Bu nggih. Depan pondok itu ada apa? Wadah kolah itu Pak. Gede, besar. Jadi teko wudu. Kan dua kulah. Ya, dua kulah. Semacam itu. Di situ. Wudu ini ning kono. Biasanya semacam jadi kalau dua kulah. Kecuali tadi dari mendukung hadis yang dhaif dua tadi, ternyata dua kulah berubah nah ini pun dia jadi ternodai. Pokoknya sing ora iso ternodai itu air laut. Air laut Bapak Ibu. Berarti kalau sampai berubah warna, berubah rasa, nodane iku wis kebangetan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Itu sudah kebangetan. Nodanya, campurannya itu sudah sangat berlebihan sehingga berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya. Ya, berubah rasa, berubah bau. Maka jaminan dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu semuanya, ini tentang bab thaharah itu sebenarnya banyak hadis yang mendukung untuk masalah intaghayyara rihuhu itu tadi, yang jika berubah warna, jika berubah bau, kemudian berubah rasa dan berubah warna. Jadi jangan terpatok kalau di sini didhaifkan terus berarti nggak bisa dipakai, tidak.
Tadi dengan syarat tadi nggih Ibu-ibu nggih. Dengan syarat tadi semacam itu didukung dengan hadis-hadis yang lain. Di dalam kitab ingkang sanesipun ya seperti di Ghoyah wa Takrib, hadis ini sahih. Hadis ini hasan, derajatnya hasan. Dalam kitab Ghoyah wa Takrib ya, itu kitab fikih juga, itu derajatnya hadis ini hasan. Karena memang kenapa? Alasannya salah satunya itu nggih sesuai dengan fitrahnya manusia, Pak. Menungso itu nak eneng nopo-nopo yang baunya itu berubah dari bau asalnya niku ora nyaman. Nggih napa nggih? Mboten nyaman, Pak. Jenengan biasa menghirup baunya kopi, enake tiba-tiba kopi ini penguk. Padahal ora weruh apa sing nyampuri. Nggih napa nggih? Bau penguk niku mboten enten campurane, Pak. Tapi karena apa? Memang kena imbas angin ya. Kena imbas angin atau mungkin terlalu lama di dalamnya dan lain sebagainya. Itu kita itu pun boten nyaman dengan bau penguk itu. Enggak nyaman, Pak. Kalau berubah bau, apalagi air yang nyun ngapunten yang digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci. Memang harus terhindar dari yang baunya, harus terhindar dari bau-bau semacam itu, harus terhindar dari rasa yang tidak wajar, yang bukan maksudnya bukan rasa asli, dan juga apa? Warna yang tidak asli. Kalau tadi saya sebutkan bahwasanya kalau air yang dari dalam ya, bau lendut, bau ini boleh, itu bau asli, itu rasa asli. Jadi mboten usah khawatir nak jenengan wudu ning pegunungan ternyata baune lendut, mboten napa-napa. Kecuali nak teng kamar mandi, neng bak kamar mandi tiba-tiba baune berubah. Iki kok beda. Ternyata nang isor neng ceceke mati. Ya, semacam itu. Ini sudah adzan nggih Pak nggih? Nggih masyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ya kita baca pelan-pelan. Nanti insyaallah kalau laptop saya jadi nanti sampingnya saya berikan untuk syarahnya sekalian biar semakin mudah kita memahami, bukan hanya memahami konteks hadisnya, tapi juga memahami penjelasanipun para ulama. Mengatakan Bapak Ibu, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzam astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.